wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Hadirin para santri yang mulia, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur yang tak terhingga. Pagi ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Hari ini Allah memberikan kita kenikmatan untuk duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kebaikan-kebaikan kepada Allah, semoga diri kita, masing-masing diri kita, kemudian pasangan-pasangan kita, kemudian anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan seluruh kaum mukmin dan mukminat dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam kebaikan, dalam perlindungan dan keselamatan. Amin. Diberikan sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keberkahan dan penjagaan dan juga kecukupan lahir dan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya. Kita juga bersolat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga Allah limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang disucikan, kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim, yang sampai hari ini kisah-kisah epik, kisah-kisah heroik, kisah-kisah keteladanan dari orang-orang yang memiliki rasa cinta atau para pecinta Nabi, ya, begitu menggetarkan hati ketika kita membaca dan mengikutinya. Ya. Dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, ya, para generasi penerus Rasulullah yang tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi istiqomah di dalam berpegang kepada sunnah, istiqomah di dalam meluruskan risalah perjuangan beliau. Dan juga semoga salam dan keselamatan Allah sampaikan, Allah limpahkan kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Amin. Allahumma amin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kita langsung saja, ya. Kita melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu, ya. Coba masih ada ingat pekan lalu kita sampai mana pelajarannya? Perbedaan tingkat siksaan di neraka. Oh, perbedaan tingkat siksaan di neraka. Oke. Itu sudah apa belum? Belum. Oke, baik, kita membahas tentang itu, ya. Perbedaan tingkatan siksaan. Jadi kita hampir ini bab yang ke ini, ya. Dalam beberapa penjelasan kitab ini adalah kita sudah hampir subpokok bahasan yang terakhir di bab pertama. Kita baru bab pertama, nggih.
gitu ya. Nah, perbedaan tingkat siksaan ya. Perbedaan tingkat apa? Siksaan. Gitu ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kondisi di surga yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa di surga itu penuh dengan kenikmatan. Bahkan kenikmatannya disempurnakan oleh Allah. Tetapi ternyata kenikmatan-kenikmatan yang sempurna ya, ini di surga juga ada darajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan masing-masing tingkatan-tingkatan itu mereka merasa ini loh kenikmatan yang paling sempurna, gitu ya. Jadi di surga itu kenikmatannya bertingkat-tingkat. Tapi bagi mereka yang berada di tingkatan manapun, dia merasa apa? Nikmat. Kenikmatannya paling sempurna. Kan Allah sempurnakan kenikmatannya, baik di tingkat manapun. Gitu ya. Apakah berbeda kenikmatan tingkatan di surga? Berbeda tidak? Berbeda. Berbeda. Kenikmatannya itu berbeda. Tingkatan-tingkatannya. Gitu ya. Cuma siapapun yang di surga berada di tingkat manapun, dia merasa Masya Allah, Allah itu memberikan kenikmatan yang sempurna kepadaku, merasa begitu, gitu ya. Jadi di sana tidak ada hasad, tidak ada kedengkian. Lah itu kok dulu temanku main kok di situ tempatnya gitu. Dia merasa lebih rendah daripada yang lain. Tidak ada seperti itu di sana. Coba sekarang Ustadz mau nanya. Masih ingat di surga di surga itu dibangun oleh Allah berapa tingkatnya? 100. Iya betul sekali, 100 tingkatan. Nah, kemuliaan penghuni surga tergantung kepada semakin dekatnya ya, semakin dekatnya tempat tinggal di surganya dengan arsy-Nya Allah. Kan itu ya. Padahal arsy Allah itu berada di atas langit, di atas tingkat 100. Dan tingkat 100 itu adalah surga Firdaus. Berarti pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nah, semakin atas gitu ya. Gitu. Kan kita pernah membahas ya bahwa langit itu ada 7 tingkat. 7 lapis. Di atas 7 lapis ada surga dan ada Sidratul Muntaha. Nah di atasnya surga ada arsy. Nah, tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, ini terkait dengan tingkatan di surga mungkin pernah kita bahas terkait dengan Yaumul Majid. Yaumul Majid tahu ya? Hari penambahan. Ini terjadi di hari Jumat. Di surga di hari Jumat, di mana hari Jumat itu mengikuti hari yang ada di bumi. Masih ingat ya? Ketika mereka keluar dari rumah-rumah surga mereka itu memakai pakaian yang paling indah, jubah-jubah yang paling indah. Dan jubah-jubah mereka menunjukkan tingkatan-tingkatan mereka berada di surga. Ya, tapi dia ketika memakai merasa aku paling indah, padahal dia kalau ketemu temannya dia tingkatannya lebih tinggi temannya, tapi dia merasa apa? Oh, aku paling bagus pakaianku, pakaian surgaku gitu. Kemudian mereka akan pergi ke mana? Ke pasar. Ada pasar Jumat di surga. Belanja, kemudian ada seruhan. Ada nida'u minas sama ya, fil jannah. Ada seruhan di langit surga. Seruhannya apa? Ayo berkumpullah kalian. Ya, Rob kalian memanggil kalian. Akhirnya mereka berkumpul di sebuah tempat lapang yang luas itu di surga. Kemudian di sini nanti kelihatan tingkatan-tingkatannya.
Jadi ada yang suruh duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Tingkatan tertinggi. Ada yang suruh duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari marjan. Lu'lu' wal marjan. Dari emas, dari perak. Ini tingkatan-tingkatan. Dan kemudian tingkatan yang paling rendah, kata Nabi, suruh duduk di tanah. Tanah surga yang terbuat dari kasturi. Dari al-misk. Gitu ya. Nah itu ya. Baik. Ini hanya mengingatkan saja. Terus bagaimana di bagaimana di neraka? Nah, ternyata neraka juga demikian. Kalau pernah kita membahas, kalau surga tempatnya di atas langit 7, nah kalau neraka di mana tempatnya? Di bawah bumi lapis 7. Gitu ya. Kalau bumi lapisnya ke bawah. Kalau langit lapisnya atas. gitu ya. Nah, yang kita tempati sekarang ini lapis pertama. Seperti kalau kita lihat langit, itu langit lapis 1. itu nggih. Sudah ada gambaran. Ya, kita memang ya kita itu bisa paham begini, bisa ngerti karena diinformasikan oleh Rasulullah. Dan kita yakin saja kalau dari Rasulullah yang menginformasikan. Nggak perlu ada kata-kata masa sih Tat? Nggak ada kata-kata Ya. protes ya Ustaz. Iya gitu. Oh, gitu ya. Sudah nggak ngerti dikasih tahu malah protes. Padahal yang kasih tahu Rasulullah. Ya, ada pembuktian secara ilmiah atau tidak kalau sudah Rasulullah yang ngendiko ya kita kudu yakin. Sampai Rasulullah itu tidak keluar dari hawa nafsunya, tapi dari bimbingan Wahyu. juga gitu ya. Begitu ya. Nah, di neraka juga demikian. Ada tingkatan-tingkatan di neraka gitu ya. Ada apa namanya tadi ya, tadi kan sedikit kita membahas betapa indahnya surga dan betapa ngerinya neraka. Ini sudah kita bahas. Gitu ya. Kalau misalnya contoh misalnya kalau di surga kita merasakan nikmatnya sungai susu, sungai khamar, sungai madu, di neraka mereka akan menikmati sungai apa? Sungai api. Sungai nanah ya. Nah, yang itu mereka minum kan gitu ya. Gitu ya. Kemudian kenikmatan yang lain yang paling sempurna itu penghuni surga bisa memandang wajah Allah yang mulia pada hari Jumat itu yang mereka dipanggil ya. Ya. Kemudian penghuni neraka mereka sangat dimurkai oleh Allah. Mereka tidak bisa melihat ya Allah. Nah, terkait dengan bagaimana tingkatan-tingkatan siksa di neraka, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah dengar ya tentang ketika Nabi membicarakan tentang pamannya beliau, yaitu siapa? Pamannya beliau yang membela beliau siapa? Abu Thalib. Ya, siapa dia? Bapak siapa? Bapak siapa? Sayyidina Ali. Iya, bapaknya Ali. Bukan Ustadz Abu Sazal ya. Nah, Abu Thalib ini ya sosok yang sangat ini ya. Dia itu sangat membela Rasulullah. Karena memang pemeliharaan terakhir setelah wafatnya ayahnya Abu Thalib yaitu siapa? Ayahnya Abu Thalib itu siapa? Kakeknya Rasulullah siapa? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib wafat sebagai beliau kan bangsawan dan pembesar Quraisy ya. Setelah itu pemeliharaan Rasulullah kecil kepada pamannya ini. Kan itu. Jadi memang sama bapaknya
ya bapaknya yang namanya Abdul Muthalib dipesankan, kamu nanti yang jagain Muhammad. Kan gitu. Maka dipeliharalah dalam pemeliharaan pamannya Abu Thalib. Maka dijaga betul ya, sampai tidak boleh ada yang menyakiti dan melukainya, gitu kan. Begitu baik, gitu ya, begitu baik. Dan sangat apa? Sangat paham, memahami tentang apa? Dakwahnya Rasulullah. Hingga ketika pembesar-pembesar Quraisy datang kepada pamannya dan mengatakan, sampaikan kepada keponakanmu, berhentilah dia untuk berdakwah. Jika mereka menginginkan harta, maka saya kumpulkan harta seluruh Quraisy dan saya berikan kepada mereka, kepada keponakanmu. Kalau ingin jabatan, maka kami akan mengangkat Muhammad menjadi pemimpin di Quraisy. Jika menginginkan wanita, saya akan pilihkan wanita yang terbaik. Gitu. Nah, itu disampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kita disampaikan Rasulullah itu, Rasulullah menjawab, ya Ami, gitu ya. Wahai pamanku, gitu. Jika matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku, maka gitu ya, saya tidak akan berhenti dalam dakwah ini. Hingga Allah berikan ketetapan berupa kematian atau kemenangan. Gitu ya. Ketika mendapat jawaban itu, Abu Thalib gimana? Menenangkan. Tenanglah wahai keponakanku. Begitu. Aku akan menjaga. Berarti kira-kira Abu Thalib itu sayang nggak? Sayang, lindungi. Nah, gini. Namun gitu ya, kita lihat begitu sayangnya sosok sebagai pembela Rasulullah saat itu. Kan dia pembelanya Rasulullah ya. Penjaganya Rasulullah ketika Rasulullah itu masih sendiri dan belum kuat. Ya. Oh, demikian ternyata kemudian Allah tidak memberikan hidayah. Ya, sampai beliau meninggal dalam kondisi kekafiran, mengikuti agama nenek moyang orang-orang Quraisy. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah gitu ya. Nah, saat itulah kemudian apa? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim gitu ya. Di mana gitu ya. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahlin nar azaban gitu ya. Penduduk ahlin nar itu penduduk neraka. Yang paling ahwanu ahlin nari azaban, penduduk neraka yang paling ringan siksanya Abu Thalib. Dia adalah siapa? Nah, di situ dikisahkan bagaimana bentuk siksaan yang paling ringan. Wahwa munta'ilum ya. Wahwa dan dia ya. Munta'ilun bita'laini iyaqli minhuma dimaghuhu gitu ya. Di mana yaitu dipakaikan sandal. Pakaikan apa? Sandal. Tentunya sandalnya dari api karet. Yang bukan enak sekali. Dari besi, dari api. Dari besi di mana besinya itu dari api. Nah, begitu Abu Thalib memakai sendal ya di kedua kakinya, maka langsung mendidihlah otaknya. Dan itu adalah ahwan azaban ya. Itu apa tadi? Siksa yang paling ringan. Begitu maka langsung mendidih. Kira-kira pripun? Ya gitu. Ya Allah. Begitu ya. Nah, ada matan hadis yang lain, tapi ini dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, yang secara membahas juga tentang siksa yang paling ringan ini. Ya, adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol." Rasulullah bersabda, bagaimana? "Inna adna ahlin nar." Sungguh siksaan yang paling ringan, azaban ya.
Inna adna ahlin nari adzaban, gitu. Sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah apa? Yan ailu bina'laini minnar. Ia memakai sandal dari api yang dapat dididihkan, yang dapat mendidihkan otaknya. Kenapa? Kenapa? Ya'lin dimauhu min haro roti na'laihi, gitu ya. Jadi ia memakai sandal dari api, bukan dari karet. Dari apa tadi? Api. Ya, yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya kedua sandal itu, gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang matanya sama, tentu isi hadisnya sama. Tadi pertama dari siapa? Ibnu Abbas. Yang kedua dari Said Al-Khudri. Yang ketiga adalah dari Nu'man bin Bashir. Nah, ya. Hampir semuanya hadis riwayat Muslim. Di mana Rasulullah bersabda, Inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun tud'u fi akhmashi qadamaihi jamrona ya jamrotan ya yakli minhuma dimauhu, gitu ya. Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Ya, baik. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran dari Rasulullah SAW. Kira-kira siksaan yang paling ringan ini mengerikan atau tidak menurut penjenengan? Mengerikan. Sangat mengerikan. Itu adalah yang paling ringan. Itu sudah mengerikan. Bagaimana tingkatan di atasnya? Sampai bagaimana tingkatan siksa yang paling berat? Kan gitu. Nah, kemudian ada hadis yang lain, ya, hadis riwayat Ahmad dan juga Muslim dalam Sahih Al-Jami, ya, yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara mereka itu siapa yang dimaksud Rasulullah? Ahlun nar. Siapa? Ahlun nar. Ya. Sesungguhnya di antara mereka, ya, ahlun nar itu ada yang terkena api. Ada yang terkena api. Ya. Api apa? Ya, bukan kompor ya. Sesungguhnya di antara mereka ahlun nar ada yang terkena api neraka hingga mata kakinya. Gitu. Ada yang terkena sampai mana? Mata kakinya. Ini yang paling ringan yang digambarkan Nabi tadi seperti pakai sendal dari mata kaki. Kemudian kata Rasulullah ada yang lebih berat, yaitu ada yang terkena api neraka hingga lutut. Hingga apa? Lutut. Tingkatan yang lebih di atasnya. Maksud di atasnya ini berarti lebih apa? Lebih berat. Kalau di surga kalau bicara di atasnya berarti lebih baik, lebih mulia, gitu ya. Jadi kata Rasulullah, sungguhnya ada di antara mereka yang dibakar api, terkena api sampai mata kaki. Kemudian yang kedua ada yang sampai lutut. Kemudian yang ketiga ada yang terkena api neraka hingga sampai pinggang. Sampai apa? Pinggang. Kemudian ada yang terkena api neraka hingga lehernya. Gitu ya. Hingga apa? Lehernya. Itu tingkatannya. Kita bisa dapat gambaran. Gimana kira-kira ya? Ya. Jadi ada yang sampai mata kaki, kemudian di atasnya sampai lutut, di atasnya sampai pinggang, dan yang paling ini sampai apa? Lehernya. Ya. Begitu mengerikan kondisi ini, saudara sekalian. Ya.
begitu merikanya kondisi seperti ini, gitu ya. Kan itu ya. Dan kita kuat nggak kira-kira? Pasti nggak kuat. Maka kita bagaimana menghindari? Kita berusaha agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya adalah sebagaimana keterangan Nabi ya dalam kitab ini kemudian dilanjutkan. Terus siksaan dalam neraka jahanam itu bagaimana? Jelas dari hadis tadi ternyata tingkatannya berbeda. Ada tidak hanya satu tingkatan tapi berbeda-beda. Nah, dalam hal ini ada empat tingkatannya itu berdasarkan empat hal. Ya. Perbedaan tingkatan siksaan berdasarkan apa? Empat hal. Berdasarkan berapa hal tadi? 4 hal. Apa 4 hal itu? Ya, yang pertama, ya, yang pertama itu berdasarkan ini apa namanya? Yang pertama ya. Pertama itu berdasarkan dari segi letak. Dari segi apa? Letak. Dari segi apa? Letak. Ya. Maksudnya apa dari segi letak? Letaknya tingkatan 1, 2 atau 3. Ya, dia letak itu berarti di mana kan gitu dah. Nggih. Kalau bicara letak berarti di mana kan gitu nggih. Nah, ternyata letak di sini ya pertama terkait dengan memang dia berada di jurang api neraka yang mana gitu ya. Kemudian yang kedua ya letak di sini, letak di mana itu di situ menentukan yaitu bakarnya sampai mana, sampai tubuh bagian mana. Gini maksudnya gini ya. Misalnya misalnya jurang neraka A gitu ya. Di situ itu ini contoh ya gambarannya ya. Di situ itu jenis siksaannya apa? Dibakar sampai mata kaki. Kemudian ada lagi jurang neraka B, dibakar sampai Hancur. lutut. Kemudian C, dibakar sampai pinggang. D, dibakar sampai leher. Gitu ya. Itu dari segi letaknya begitu. Berarti yang berada di A semua akan dibakar sampai apa? Mata kaki. Yang di B ini gitu ya. Jadi kalau dalam ini penjelasan dalam kitab ini ya. Jadi dari segi letak yang dimaksud adalah di jurang api neraka dan di tubuh bagian mana yang dibakar oleh api neraka. Dan yang ketiga, berapa kali api neraka itu menyentuh kulitnya berdasarkan itu. Tempatnya di bagian tubuh yang mana dan berapa kali api neraka itu menyentuh kulitnya. Kira-kira tingkatan ini berdasarkan apa? Kira-kira berdasarkan apa? Gitu ya. Berdasarkan dosa. Betul, ternyata berdasarkan jenis kemaksiatan. Pertama itu. Selain jenis kemaksiatan apa? Berdasarkan anggota tubuh mana yang berdosa. Jadi kita itu menggunakan tubuh kita itu mana yang berdosa. Misalnya mata digunakan untuk melihat yang maksiat itu nanti dibakar. Tangan digunakan maksiat nanti tangannya dibakar. Kaki untuk berbuat maksiat nanti kakinya dibakar. Telinga juga gitu. Lisan. Apa?
lisan kalau misalnya dia itu digunakan untuk maksiat nanti lisannya Bakar. dibakar gitu. Itu dari segi apa? Letaknya. Jadi pertama dari berdasarkan jenis kemaksiatannya, anggota tubuh mana yang melakukan dosa. Kemudian juga bisa berdasarkan banyaknya dosa. Gitu ya. Sampai kepada ini ada yang seluruh tubuh dari penghuni neraka itu mendapatkan siksa karena saking banyaknya dosa dan kemaksiatan. Jadi dia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki berbuat maksiat, gitu, disiksa semuanya. Maka kalau kita itu kan suruh berdoa atau di pagi hari dan sore hari gimana gimana doanya? Allahumma ajirni minan nar. Selain itu, Allahumma ini kalau di pagi hari, Allahumma ini asbahtu usyiduka wa usyidu amal arsyik Arsyid. wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi bersabda barang siapa baca doa ini, zikir ini pagi hari dan sore hari, berarti kalau sore hari Allahumma ini amsaitu gitu ya. Baca sekali maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari jilatan neraka 1/4. Kalau baca 2 kali, Allah mengharamkan tubuhnya dibakar api neraka separuh tubuhnya. Kalau dibaca 3 kali, 3/4 tubuhnya diharamkan dibakar api neraka. Kalau 4 kali, nah Nabi mensunahkannya 4 kali biar seluruh tubuh tidak dibakar api neraka. Masa dengan ucapan kemudian kita tidak dibakar. Ya ini kita kudu yakin. Contoh misalnya kalau kita mau keluar rumah, kan ada kisah ya. Ada kisah. Ada orang keluar ada orang keluar rumah aktivitas biasa gitu ya. Ketika di tempat kerja dikasih tahu itu loh tetanggamu rumahnya terbakar. Kamu pulanglah gitu. Dia bilang saya nggak mau pulang. Nanti rumahmu terbakar. Enggak, rumahku nggak bakal terbakar kata dia. Kemudian api semakin berkobar. Kemudian rumahnya itu dia separuh yang terbakar. Padahal rumahnya itu dekat. Dari yang terbakar itu dikasih tahu lagi. Segera pulang, nanti rumahmu ikut terbakar. Kata orang itu, tidak, rumahku tidak akan terbakar sampai 4 kali. Ya. Kemudian sampai dia pulang kerja, nyampe rumah, semua rumah di daerah situ terbakar kecuali rumahnya. Kemudian ditanyakan kepadanya, kenapa engkau tadi begitu yakin dan kemudian benar-benar rumahmu tidak terbakar, padahal dengan kita semua habis. Gitu ya. Nah, dia itu meyakini sebuah kalimat dari Rasulullah. Barang siapa keluar rumah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ketika dia keluar dia akan diselamatkan Allah sampai dia kembali ke posisi itu. Sampai dia berada dia tadi berdirinya di mana? Di depan rumah. Maka ketika dia keluar rumah Allah akan selamatkan dia sampai dia itu berada di situ lagi dalam kondisi yang selamat. Dan begitu juga di rumah itu. Kan dia berada di rumah, rumahnya akan dijaga oleh Allah. Itu keyakinan orang itu. Dan ternyata kalau kita berdoa dengan hati yang yakin, itu Allah melindungi. Ya mudah sekali Allah itu menjaga rumah. Gitu ya. Menjaga alam semesta ini aja mudah. Betul tidak? betul. Gitu ya. Nah, makanya itu. Jadi kalau tadi kita berdoa Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arsyik sampai selesai, yakin. Gitu ya. Karena kalau misalnya hari ini kita itu begitu yakin tidak dibakar karena amal kita namanya kepedean. Dosa kita banyak sekali. Betul atau betul? Ada memang yang jenengan mungkin yakin selamat dari api neraka? Ada tidak? Berharap. Ya.
Ada tidak yang yakin ini? Ya. Nggak ada. Tidak ada, karena ada satu pintu yang Allah khususkan untuk apa? Umatnya Rasulullah. Satu neraka yang khusus gitu. Kan gitu. Artinya apa? Ya, artinya kita itu ya ini. Nah, kita itu konteksnya nggak terlalu kepedean aku akan terbias, bukan begitu. Tetapi kita yakin Allah gitu ya. Yakinnya karena apa? Allah Allah bakal menjagaku gitu. menolong. Allahumma ajirna minan nar. Gitu ya. Dengan doa yang tadi 4 kali gitu ya. Kita itu bersandarnya di situ tok. Ya Allah, hindarkan aku dari neraka ya Allah gitu ya. Karena kita itu misalnya kalau tanpa rahmat dan pertolongan Allah kita masuk neraka loh. Coba jenengan hitung dosa-dosanya dan kebaikan dari sejak lahir sampai sekarang. Kira-kira jenengan pede nggak ngomong banyak kebaikannya? Tidak. Banyak dosanya. Pasti kita mau ngomong kita itu mau ngomong aku pernah melakukan kebaikan ini itu aja malu. Kok sampai kok kita terlalu pede bilang kebaikanku lebih banyak daripada keburukan. Ya, gitu. Lain halnya kalau kita prasangka baik Pak Allah itu beda. Konteksnya Berbeda. kita kalau prasangka baik Pak Allah itu perintah. Kan gitu. Makanya kan kalimatnya gimana di Sayyidul Istighfar. Allah Di situ kan kayak orang merayu Allah. Allahumma anta Ya. rabbil alamin. Ya Allah, aku itu hamba-Mu ya Allah. Walaupun aku itu banyak kelemahannya, banyak dosa dan kemaksiatannya ya Allah, tapi aku hamba-Mu ya Allah, sayangi aku. Gitu toh? Oke. Gitu. Kita di Sayyidul Istighfar tidak ngomong ya Allah, aku hamba-Mu yang suci loh ya Allah. Aku loh hamba-Mu yang tidak pernah berbuat dosa, enggak kayak gitu. Tapi pengakuan di situ ya Allah, aku ki hamba-Mu. Banyak dosa. Banyak dosa dan maksiat ya Allah gitu. Pengakuannya gitu. Tapi hamba tahu Engkau itu maha sayang kepadaku kan gitu. Gitu loh. Dan itu diucapkan dengan penuh Iya, benar. Oke, baik. Kemudian kita masuk tingkatan kedua. Ini waktunya masih apa Nana? Masih. Nanti diingatkan kalau waktunya udah habis ternyata Ustaz belum selesai. Ya. Oke, gitu ya. Ya kalau bicara takut neraka siapa yang nggak takut gitu kan? Tapi memang ada sih yang nggak takut ada. Tapi bagi orang mukmin semua takut. Siapa yang tidak takut ya orang bukan mukmin. Gitu kan? Oke. Ada sebuah hadis ya. Kenapa di pagi hari ini kita ciptakan suasana yang nyaman? Kenapa di sore hari kita ciptakan suasana nyaman? Tahu? Karena miftahul yaum itu ada di pagi dan sore. Kunci hari itu di pagi dan sore. Sampai kenapa Nabi itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita itu suruh apa? Fasabbih bukrotau wa asila. Kita itu suruh bertasbih pada Allah di pagi hari dan sore hari. Karena pagi itu kuncinya di an-nahar, kuncinya siang ada di pagi. Sehari itu kuncinya ada di pagi hari, kuncinya malam ada di sore hari gitu. Makanya kenapa zikir pagi dan petang itu di situ waktunya kan itu. Coba ada sebuah hadis ya. Kan pagi ya, baik kaitan dengan rahasia subuh dan rahasia asyar. Ada peristiwa penting waktu subuh dan waktu asar. Apa peristiwanya? Hari. Doa yang terkabul. Ya, terjadinya pergantian siang malam. malaikat hafazah namanya.
Malaikat penjaga bumi ini lagi bergantian. Kalau bahasa kita ganti sip. Malaikat penjaga siang, kalau di pagi hari berarti malaikat penjaga malam naik kepada Allah. Kemudian diganti malaikat penjaga siang. Penjaga siang. Kemudian sore hari malaikat penjaga siang naik, penjaga malamnya. Nah, ketika malaikat penjaga pagi itu naik, kemudian lapor kepada Allah. Dalilnya mana? Ta'rujul malaikati warru ilaih fi yaum kana miqdaruhu khamsina alfasana. Surat apa? Al-Ma'arij, surat 70 ayat 4 itu. Dan malaikat dan ruh itu malaikat Jibril naik menghadap Allah itu fi yaum, hanya sehari. Karena miqdaru yang demikian itu kadarnya, ukurannya seperti khamsin alfasana. Seperti apa? Seperti perjalanan oleh manusia selama 50.000 tahun, kan itu. Ketika penjaga pagi naik menghadap Allah, kemudian laporan tentang hamba-hambanya itu. Sebenarnya ketika malaikat itu nggak laporan, Allah tahu nggak? Tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah itu punya mekanisme nih. Allah sudah mengatur dengan keaturan yang sempurna. Ini malaikat, gitu kan? Gitu. Kemudian malaikat melapor, bagaimana kondisi hambaku ketika engkau meninggalkannya, gitu. Kan itu. Kemudian malaikat itu menjawab, ya Allah, ketika aku meninggalkan hambamu dalam kondisi sholat, ketika subuh, zikir dan berdoa, berdoanya apa? Berdoanya memohon agar memasukkan surgamu. Allah bertanya, apakah hambaku itu sudah tahu surga? Gitu ya. Sudah tahu atau sudah pernah melihat surga? Malaikat menjawab, belum, gitu ya. Maka Allah pun berfirman, ketika dia pernah melihat surga, maka dia berharap lebih besar dari itu. Kemudian ada lagi yang lainnya. Gitu. Allah bertanya kepada malaikat, kemudian malaikat menjawab, ya Allah, ada hambamu yang lain ketika aku tinggalkan dalam kondisi sholat, zikir, berdoa dan mohon kepadamu agar engkau hindarkan dari nerakamu. Gitu ya. Kemudian Allah bertanya, apakah hambaku itu pernah melihat neraka? Gitu. Maka malaikat menjawab, belum pernah melihat neraka. Gitu ya. Maka kemudian apa? Kemudian Allah menegaskan, kalau hambaku pernah lihat neraka, maka dia akan menangis, dia akan berusaha bagaimana menghindarkan dirinya dari neraka karena kedahsyatan dan kengeriannya, kan gitu. Kan itu. Maka kenapa kalau di pagi kayak gini gitu, kita kan dilihat oleh Allah dan malaikat. Malaikat meninggalkan kita kan, naik gitu kan, oh lagi taklim gitu. Dilaporkan sama Allah. Oh lagi baca tasbih, dilaporkan sama Allah. Oh lagi baca salawat, dilaporkan sama Allah. Walaupun Allah itu, malaikat tidak lapor, Allah Maha tahu. Gitu ya. Oke, baik. Itu yang pertama dari segi letak. Yang kedua dari segi waktu. Tingkatannya pertama dari segi letak, yang kedua dari apa? Segi waktu. Ya. Segi waktu ini berarti berapa tahun? Berapa bulan, berapa hari ia tinggal di neraka? Lebih lama atau kurang dari itu? Ya. Kira-kira tahun, bulan, dan hari ini hitungannya ya bulan, tahun, bulan, dan hari perhitungan apa? Alam akhirat. Bukan alam dunia. Gitu ya. Maka kadarnya berapa? Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia, gitu kan itu. Dan dari segi waktu berapa lama? Ternyata dalam kitab ini, gitu ya, Syekh Khalid Abu Syadi menjelaskan ya bahwa ternyata lama dan tidaknya seorang ahlun nar di neraka maka disesuaikan dengan dosa yang mengharuskannya mendapatkan siksaan.
ya. Ya, kita kalau sudah bicara gini lah, ngeri ya. Sehingga kita nanti harus hati-hati. Ya. Sabar. Hati-hati. Yang itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah dari segi jenis. Jenis yang dimaksud apa? Jenis siksaan yang diterima. Berarti kalau setiap jenis siksaan, maka di situ menentukan jenis kepedihan yang dirasakan. Gitu ya. Jenis siksaan menentukan jenis kepedihan. Gitu ya. Jadi kemudian bicara jenis, ya beragamnya jenis siksaan, ya tentunya beragamnya jenis siksaan disesuaikan dengan apa? Beragamnya jenis keburukan. Dan ternyata setiap keburukan itu ada jenis siksaan yang ditimpakan. Beda-beda. Lisan yang digunakan untuk ghibah, lisan yang digunakan untuk berkata buruk itu ada jenis siksaannya. Tangan yang digunakan untuk mengambil hak orang lain atau mencuri, itu juga ada siksaannya. Kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat itu ada siksaan. Jadi setiap keburukan itu ada jenis siksaan yang akan ditimpakan, gitu. Jadi tidak ada yang terlewati. Ya, astagfirullahaladzim, gitu kan? Gitu ya. Jadi ya dari sini yang dapat kita lakukan apa? Ya kita berusaha menghindari, kalau tahu berbuat segera bertaubat kan gitu ya. Iya, Ustaz. Kan Allah menghibur kita dengan ketika kita baca tasbih. Allah menghibur kita loh. Barang siapa yang baca tasbih 100 kali, ya. Baca tasbih berapa? 100 kali. 100 kali kan itu kan. Maka apa? Allah akan dicatat sebagai melakukan 1000 kebaikan. Kemudian akan dihapus 1000 kesalahan. Ya, itu ya. Kemudian diangkat derajat kemuliaan. Itu ya. Ya Allah ya. Ternyata sebenarnya ada. Jadi Allah itu aneh ya. Gitu ya. Allah itu memberikan ini ya. Ini. Memberikan semacam apa ya. Ya, tadi menghibur kita. Coba bisa nggak misalnya misalnya nih sehari kita melakukan kebaikan 1000, nggak mungkin bisa, gitu kan? Tapi kalau tadi dengan baca tasbih maka dihitung oleh Allah, melakukan apa? Kebaikan yang banyak tadi. Kan itu. Kan itu. Begitu hadirnya dimuliakan Allah, ya. Ya. Sampai di sini kira-kira jelas. Afan Ustaz, mau tanya. Mau tanya, monggo silahkan. Itu kalau mau dikir petang itu afdolnya setelah asar atau menjelang maghrib, Ustaz? Terima kasih. Ya betul. Jadi kalau waktunya, kalau waktu ini pada asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Itu namanya petang. Yes, ya, jadi saat itulah kita membacanya, gitu ya. Membaca. Maka kalau Ustadz berusaha misalnya nih sore gitu, pokok kalau misalnya waktu kan zikirnya panjang itu. Maka akhirnya ketika waktunya sedikit Ustadz prioritas baca tasbih dulu 100 kali. Perintahnya kan gimana? Bertasbihlah gitu. Fatasbihi bukratan gitu ya.
Kita suruh apa? Bertasbih kepada Allah di pagi dan Sore. maaf, Ustaz ulang. Fasabbihi bukratan wa asila, gitu kan? Ya. Kan itu. Hitung ya. Ya, Ustaz. Kalau pagi kapan? Ya itu, kalau pagi itu ketentuannya pada subuh sampai syuruk. Sebelum syuruk itu kita harus menyelesaikan. Kalau misalnya nggak keburu kebanyakan, bacalah tasbih 100 kali. Paling 12 menitnya selesai. Ya, kalau tasbih, ya, kalau zikir keseluruhannya ya 12 sampai 15 menit ya. Ya. Gitu. Tapi misalnya nggak keburu ya tadi, ya ini. Tadi sudah apa? Fasabbih 100 kali. tahu pasti lah. Jadi kayak gitu. Nggih. Ngoten nggih. Oke, Ustaz, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih ya. Ya Allah, jadi kita itu pokoknya ayo kita amalkan yang sudah disampaikan Nabi sekuat tenaga kita, gitu ya. Apalagi cuma apa? Kenapa Ustadz bilang cuma? Maksud cuma di sini tadi loh, gerakan lisan tadi loh. Kalau berlisan itu ringan apa berat? Ringan. Hmm? Ringan. Insya Allah. Ada yang ringan, ada yang berat, gitu ya. Berlisan menyebut kalimat, menyebut Allah itu gitu. Tapi bagi orang mukmin itu ringan, kan gitu nggih? Tapi bagi orang-orang yang nggak biasa berzikir gimana? Mau baca subhanallah, berat apa ringan? Berat. Berat ya. Masya Allah ya. Ya udah. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu dilihat dari segi beratnya. Tadi segi letak, dari segi waktu, dari segi jenis, dan yang terakhir dari segi berat. Dari segi berat, Ripon, ya. Beratnya siksaan, ya. Ini sesuaikan dengan tingkat keburukan dan banyaknya perbuatan dosa. Setiap siksaan dalam neraka itu ternyata kan Allah itu kan maha sempurna manajemennya, gitu. Semua itu dimanage dengan sempurna. Bukan profesional lagi, tapi super profesional. Sempurna profesionalnya Allah itu kalau mengatur itu. Jadi dengan di neraka itu di menit ya, siksaan itu di menit begitu rapi, begitu rapi yang dimaksud pokoknya di atas sedemikian rupa. Ya. Ya. Gitu. Bahkan kalau saking beratnya gitu ya, saking beratnya gitu loh. Saking beratnya gitu ya. Saking beratnya orang yang ini dia itu merasa sampai sampai berputus asa. Ya itu, yang itu ya. Bahkan ada analoginya, analogi itu contohnya itu sampai seandainya ada orang penghuni neraka disiksa yang paling ringan, misal dia disiksanya paling ringan, kemudian apa? Ditawari, kamu pengen nggak menebus siksamu yang paling ringan dengan dunia dan seluruh isinya? Gimana? Kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia itu? Oleh penghuni neraka itu? Pasti dia akan berusaha untuk menebusnya. Kenapa? Karena dasarnya siksaan neraka yang paling ringan itu. Ini. Terus bagaimana yang paling berat? Nah, Insya Allah. Ganti kan? Gitu nggih? Mudah-mudahan pelajaran hari ini itu peringatan khususnya buat Ustadz dan buat panjenengan, mudah-mudahan bisa ngambil hikmah terbaiknya. Bahwa kondisi itu ya, kalau bicara hidup di dunia kan tadi sementara, usia sudah segini gitu dah. Mau ngapain lagi? Masih mau gaya-gayaan? Mau masih dicat rambutnya? Tidak, Ustaz. Oh, ya sudah. Ya, ya. Biarlah, mungkin mereka yang mungkin masanya itu yang masih gaya-gayaan itu masanya gitu karena belum tersentuh ngaji.
Masih pengen kalau liburan itu main reok di mana itu? Victory. Di Victoria, ya. Oh. Allah Akbar. Ya, sekarang jenengan itu masanya serius mikirin kampung akhirat. Ngaji itu gitu. Ya, tetap disempurnakan ikhtiar dunianya, tapi kemudian kita sudah jadi kalau sudah usia-usia kayak kita ini, kita itu melihat akhirat itu deket banget gitu. Benar. Gitu nggih? Ustaz ngerasain gitu. Apalagi jenengan yang jauh lebih tua dari Ustaz. Iya. Yes. Gitu Ustaz. Ya. Sekali lagi semoga ada hikmahnya. Ya, pelajaran ini wabil khusus tadi buat Ustaz gitu ya. Nah, ini karena Ustadz itu ngisinya di rumah, mudah-mudahan juga seisi rumahnya Ustadz juga ada kebaikan dari taklim ini. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Mari kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi di kajian pekan depan. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, sehat, kuat, lahir batin, dan amal yang Amin. Ya Allah, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Allah, Ustaz keluarga diberi kesehatan, Amin, panjang amin, ya, umur. amin, nggih. Sami-sami semoga jenengan sedaya nggih bekatan. Amin Ustaz. Terima